Om Swastiastu, Civitas Akademika Universitas Udayana. Di hari yang berbahagia ini saya ingin mengenalkan diri. Saya Imadi Agus Gel-Gel Wirasuta, dilahirkan di Desa An, Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 April 1968 di hari Sabtu Canis Carepon. Saya meneruskan studi saya dari SD di SD 32 Negeri di Denpasar, kemudian lanjut SMP di SMP Negeri Sumerte, sekarang namanya SMP 8 Denpasar. Kemudian saya meneruskan pendidikan saya di SMA Negeri 4 Denpasar. Saya angkatan ketiga di sana, tahun 84 saya masuk di SMA. Saya selesai tahun 87. Setelah itu saya lanjut menempuh pendidikan di ITB tahun 1987 di program studi farmasi. Kemudian setelah selesai dari ITB sebagai apoteker tahun 1993, saya melamar jadi dosen di Udayana dan diterima sebagai dosen Udayana dengan SK mulai TMT bulan Februari 1994. Saya lanjut pendidikan magister saya tahun 95, kembali ke ITB untuk mengambil program di bidang farmasi analisis. Kemudian saya mendapat tugas dari ketua program studi kimia saat itu untuk memperdalam kimia forensik. Ketika saya selesai dengan program magister dengan analisis kimia farmasi dengan tema analisis kandungan morfin di dalam urin dan memprediksi kapan waktu orang memakai, saya lanjut menempuh pendidikan saya di Jerman dengan tema toksikologi forensik. Saya bekerja di kedokteran forensik University George August Göttingen. Saya bekerja di sana 4 tahun di Institut Kedokteran Forensik dengan bidang toksikologi forensik. Saya menyelesaikan doktor saya sebagai eksternal promosi di Universitas Hamburg di jurusan Institut Farmasi, sehingga saya lulus bekerja di Institut Kedokteran Forensik, lulus di Institut Farmasi University Hamburg. Nah, saya selesai dengan mengerjakan tema riset yang berjudul Optimation interpretasi dari pemakaian heroin. Nah, setelah saya selesai pada tahun 2004, begitu saya selesai ada kasus kematian almarhum Munir. Saat itu saya mulai dilibatkan di Indonesia dan dikenal sebagai ahli toksikologi forensik. Saya bekerja dengan kasus Munir pertama kali, kasus yang sangat besar, di mana saya terlibat dari melakukan penyidikan, kemudian menginterpretasi dari temuan analisis yang dikerjakan di Den Haag, kemudian kita lakukan analisis lanjutan di Tukwila, USA, Amerika. Saat itu saya bertugas untuk menginterpretasi time intake, kapan sih racun itu masuk ke dalam tubuh Munir. Syukur alhamdulillah, astungkare de betare swece, saya bisa menyelesaikan tugas berat yang dihadapi oleh negara saat itu, sehingga negara terlepas dari ancaman resolusi Dewan Keamanan PBB yang ada saat itu. Mulai tahun 2005 saya kembali bekerja di Universitas Udayana, ditugaskan untuk membangun jurusan farmasi. Sejak itu saya menjadi staf jurusan farmasi, membangun jurusan farmasi yang baru lahir. Kemudian tahun 2008 saya ditunjuk untuk menjadi ketua jurusan farmasi dengan target yang sangat besar. Jadi sekitar tahun 2009 kami bisa mengakreditasi farmasi, bisa terakreditasi B,
Kemudian tahun 2010 kita bisa membawa farmasi memiliki jurusan program studi apoteker, di mana Fakultas MIPA memiliki prodi yang sangat cepat dan berkualitas. Kemudian saya berkiprah di toksikologi forensik tingkat nasional. Kasus-kasus besar seperti kasus Munir, kasus kematian Mirna, kasus Novel Baswedan itu pasti melibatkan dari analisis toksikologi forensik. Saya banyak dilibatkan. Saya juga diminta sebagai Komite Nasional Penggolongan Narkotika Psikotropika di nasional dengan kasus-kasus narkotika. Bali memiliki lontar usade yang sudah diturunkan sejak Empu Kuturan datang ke Bali. Saat itu Bali memiliki yang namanya Materia Medica of Herbal yang disebut dengan Taru Permana. Di sana saya sangat terkesan, sangat tertarik bahwa banyak hal yang tercatat di dalam lontar-lontar yang masih harus kita gali, manfaat, formulasi, dan segala macamnya. Karena Bali menulis lontar dengan unik, tidak seperti tulisan-tulisan referen yang ada di nasional. Bali menulis lontar dengan dasaksara. Setiap tanaman ditulis dengan 10 nama sandi yang berbeda. Setiap tulisan harus diterjemahkan dengan rupa sastra, kemudian makna sastra, napas dari sastra itu sendiri, sehingga begitu sulit menerjemahkan lontar itu, mentransformasi ke dalam ilmu kekinian. Namun di dalam lontar usade itu banyak warisan yang kita harus gali. Hal itu yang memanggil saya untuk melakukan banyak riset, khususnya dengan tema standarisasi obat herbal. Nah, di sini terlihat laboratorium yang didukung oleh Universitas Udayana, laboratorium dengan peralatan TLC, ini terlengkap di nasional, laboratorium yang paling memiliki kelengkapan yang sangat lengkap. Kita fokus mengerjakan standarisasi obat herbal berbasis kandungan fitokimia yang ada di dalamnya. Dari kandungan fitokimia, kami banyak melakukan pendekatan mencari yang namanya quality marker atau biomarker, sehingga tuntutan obat herbal untuk mendapatkan reprodusibilitas efikasi dari obat herbal tersebut bisa diberikan. Sehingga obat herbal dari obat tradisional Bali memiliki kualitas yang diminta oleh dunia atau WHO dengan standar sidik jari fitokimia atau fingerprint phytochemical. Jadi kita mempelajari bagaimana fingerprint phytochemical berdasarkan HPTLC spektrophotodensitometry. Kita bisa membedakan tempat tumbuh, potensial, kandungan-kandungan kimia yang bermanfaat atau aktif di dalam kandungan herbal tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya quality marker, yaitu senyawa kandungan yang kita jadikan dasar untuk menetapkan hubungan dosis respon yang menjadi tuntutan dari kedokteran konvensional. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan kualitas herbal yang terstandar dari satu produk batch ke produk batch yang lainnya. Ini yang kita akan terapkan di Provinsi Bali. Bekerja sama dengan Pemprov Bali, sejak tahun 2018 saya ditunjuk oleh Pak Gubernur untuk menjadi kelompok ahli pembangunan di bidang kesehatan. Kami bekerja sama membangun 3 industri pusat pengelolaan pasca panen tanaman obat yang dibangun oleh Pemprov di Kabupaten Karangasem di Desa Rendang, di Desa Pengotan Kabupaten Bangli, dan di Desa Baturiti Kabupaten Tabanan.
Pemprov bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan support peralatan. Kita bangun sebagai IOT, Industri Obat Tradisional Bali. Kita ajak pengusaha untuk melakukan formulasi dari obat tradisionalnya. Salah satu yang terkenal, yang cukup membuat heboh universitas juga adalah Usade Barak. Saat itu kita mengambil produk jamu. Jamu adalah obat tradisional yang secara empiris digunakan oleh masyarakat turun-temurun. Arak di dalam lontar cukil daki dan lontar lainnya digunakan sebagai uapnya untuk menghilangkan masalah-masalah infeksi di saluran pernapasan. Kemudian kita formulasikan menggunakan ramuan obat herbal yang juga tercatat di dalam lontar Usade seperti minyak kayu putih dan juga daun jeruk purut atau daun lemo di sini kita pakai. Nah, di situ dia memiliki efek yang mampu melegakan saluran pernapasan. Perlu risetkah itu? Enggak, karena dia kita pakai sebagai data empiris. Karena peraturan berbunyi seperti itu. Setelah itu kita lakukan riset atas komando dari Pemprov. Kita lakukan uji toksisitas, kita lakukan uji klinik. Peluang ini sangat besar. Usade Barak sekarang sudah beredar sampai ke Amerika, ke Finlandia, ke Jerman. Mereka kita jual sebagai produk aromaterapi yang melegakan pernapasan. Bali memiliki potensi. Udayana akan menjadi pondasi penggerak dari pengembangan riset obat herbal. Sehingga saya di samping terkenal secara nasional sebagai toksikologi forensik, saya juga mengembangkan bagaimana standarisasi obat herbal kita menggunakan phytochemical fingerprint, sehingga kita bisa jaminkan kualitas obat herbal, efikasi terstandar dan reproducible satu batch ke batch produksi lainnya. Kita akan mengembangkan ini bekerja sama dengan seluruh ornamen yang ada di Universitas Udayana, kedokteran, farmasi, pertanian, dan juga MIPA. Dari pertanian kita akan mengembangkan budidaya tanaman herbal dengan good agriculture praksisnya, sehingga quality produk dari obat herbal akan bisa kita jaga. Dari farmasi dan MIPA kita akan mengembangkan formulasi dan kualitas dari obat herbalnya, akan kita cari di mana tanaman itu cocok ditanam dan bagian apanya yang dipanen. Kemudian dengan kedokteran kita akan kembangkan uji klinis. Kalau kita berjabat tangan, bekerja sama bersama, tidak saling menyalahkan, tidak saling menuding, kita rangkul bersama. Saya yakin Udayana bisa menjadi ujung tombak dari perkembangan obat herbal nasional bahkan dunia. Dengan kekuatan analisis drug aided computer design, di mana ahli di farmasi banyak yang menguasai, kita bisa prediksi pharmacological effect dari setiap aktif obat yang ada di dalamnya. Seperti publikasi saya terakhir, bagaimana andrographolates bekerja sebagai anti-aterosklerosis yang bekerja pada reseptor VCAM, ICAM, berinteraksi dengan reseptor tanpa kita harus buktikan menggunakan hewan, di mana keterbatasan dari laboratorium kita buktikan semua berdasarkan in silico dan uji preklinik yang kita miliki. Ini adalah kekuatan besar bagi Universitas Udayana untuk maju. Saya undang teman-teman semua untuk berkolaborasi, membangun Udayana, membangun Bali bersama dan membangun Indonesia dengan kekuatan obat herbal. Saya akhiri, Om Santi Santi Om.